Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Silvi Hazar dengan NIM 120220103 dari kelas RA. Di sini saya ingin melakukan presentasi dari tugas perencanaan wilayah mengenai materi pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Berikut merupakan outline pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang adanya teori klaster, di mana pada outline ini akan berisikan mengenai latar belakang dan juga sejarah adanya teori kompetitif dan klaster. Yang kedua yaitu pokok pemikiran keunggulan kompetitif. Pada outline ini, pokok pemikiran serta faktor penentu keunggulan daya saing. Yang ketiga, peran klaster dalam peningkatan produktivitas, inovasi, dan juga formasi bisnis baru. Yang keempat, pembangunan regional dengan pendekatan klaster. Pada outline ini akan membahas mengenai strategi pembangunan regional, serta hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengembangkan klaster. Kemudian outline pembahasan terakhir yaitu kritikan terhadap teori klaster. Baik, mungkin akan saya lanjutkan ke outline yang pertama, yaitu latar belakang teori keunggulan kompetitif. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Michael Egne Porter, di mana dalam sejarah teori ini dikembangkan dari tahun 1990 hingga tahun 2000, di mana selama 10 tahun ini Michael Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh mengenai keunggulan kompetitif. Teori klaster ini awal mulanya dikembangkan oleh Michael Porter ini karena adanya keterlambatan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan juga adanya tekanan krisis ekonomi. Sehingga Michael Porter ini mengembangkan teori klaster ini dengan tujuan untuk menjelaskan peran dan juga dinamika konsentrasi klaster industri dalam ekonomi nasional dan juga kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Di mana, menurut Michael Porter ini, pendekatan tradisional atau kebijakan industri itu untuk pembangunan ekonomi itu tidak berfungsi. Tidak terlalu berfungsi, di mana pendekatan tradisional yang dimaksud oleh Michael Porter ini adalah meliputi yang pertama, perbaikan lingkungan dan iklim bisnis yang bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Lalu yang kedua, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi. Dan yang ketiga, pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Maka dari itu, akhirnya Porter ini menurut Porter, perlu adanya pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu nih faktor tentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Nah, untuk menciptakan keunggulan kompetitif ini, maka dari itu Porter mengembangkan kebijakan klaster ini. Nah, menurut Porter ini tuh mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster ini tuh cara pandang yang baru. Cara pandang yang berbeda jika dibandingkan dengan cara pandang lama yang hanya berfokus pada kebijakan industri aja. Nah, menurut Porter, kenapa begitu? Karena kebijakan industri itu tuh dianggap melemahkan kompetisi, sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Maka dari itu, akhirnya Porter ini memutuskan untuk perlu membentuk ulang model pengembangan ekonomi wilayah melalui kebijakan klaster. Selanjutnya memasuki outline pembahasan yang kedua, yaitu pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Menurut Porter ini mengusulkan arah baru pengembangan wilayah yang terdapat di beberapa poin ini. Poin yang pertama yaitu pembangunan itu harus berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan cuma hanya pada penciptaan lapangan kerja saja. Lalu yang kedua, pembangunan harus berbasis klaster, di mana pembangunan berbasis klaster ini harus mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan juga upah. Kemudian yang ketiga, pembangunan kekuatan saat ini dan potensial untuk dikembangkan. Nah, poin ketiga ini maksudnya itu tuh kita nih perlu
untuk melakukan pembangunan kekuatan untuk masa yang saat ini. Tetapi kita juga tuh harus melihat adanya pembangunan-pembangunan yang berpotensi untuk dikembangkan untuk rencana selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya poin keempat, adanya pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Nah, maksud poin ini nih, di mana kita tuh perlu untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan strategi tersebut. Jadi itu tidak hanya masuk dalam daftar-daftar tindakan saja, tetapi harus direalisasikan tersebut. Begitu. Kemudian poin yang kelima yaitu pembangunan dengan prioritas dan urutan. Nah, kalau poin yang kelima ini masih selaras dengan poin yang ketiga, di mana dengan kita mengetahui adanya pembangunan yang potensial untuk dikembangkan, kita nih dapat membuat skala prioritas dalam pembangunan, di mana kita harus mengetahui nih pembangunan potensial yang utama untuk kita kembangkan. Yang pertama itu apa? Jadi jadi kita ini sudah mengetahui prioritas pembangunan yang harus didahulukan, sehingga kita ini sudah buat urutan-urutan pembangunan di setiap tahunnya. Lalu poin yang terakhir yaitu pembangunan berdasarkan data, di mana pembangunan berdasarkan data ini maksudnya pembangunan tersebut tuh sesuai dengan data-data kebutuhan, bukan hanya dari politik atau pemikiran penuh harapan semata saja. Lalu menurut Porter ini menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif, di mana pengembangan keunggulan kompetitif yang dimaksud ini yaitu adanya wilayah yang kompetitif. Wilayah yang kompetitif ini adalah wilayah yang ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut itu dapat beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah yang lainnya, baik wilayah yang di nasional maupun wilayah yang global, sehingga mampu untuk memelihara dan memperbaiki upah dan juga standar hidup. Nah, sebenarnya keunggulan kompetitif ini tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan dan pekerja, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Maka, keunggulan kompetitif ini tidak hanya berarti upah yang rendah, tetapi keunggulan kompetitif ini akan menghasilkan unit atau sub-wilayah menjadi unit yang esensial dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu faktor penentu keunggulan daya saing. Menurut teori klaster ini, faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing ini terdapat 3 faktor. Yang pertama itu faktor endowment, faktor keunggulan makroekonomi, dan juga keunggulan secara mikroekonomi. Faktor secara endowment ini maksudnya itu sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah, di mana contohnya itu lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, hingga cagar budaya. Sedangkan keunggulan secara makroekonomi ini contohnya itu kayak kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan juga kelembagaan politik yang efektif. Kemudian keunggulan secara mikroekonomi. Di sini tuh contohnya tuh misalnya kualitas lingkungan, pengembangan klaster, dan juga kecanggihan strategi. Nah, faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah ini, di mana untuk mencapai keunggulan kompetitif ini, Porter ini mengusulkan teori klaster, di mana teori klaster ini memiliki pemikiran intelektual awal dari klaster yang berawal dari Marshall pada tahun 1890 yang memasukkan bab menarik tentang eksternalitas lokasi industri khusus dalam bukunya, di mana bukunya itu berjudul Principle of Economics. Klaster ini merupakan kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung,
dan kelembagaannya itu saling berkaitan dalam bidang tertentu, di mana kelembagaannya ini juga dihubungkan oleh kesamaan dan juga hubungan yang saling melengkapi. Lingkup geografis klaster ini nih berkisar dari tiga ketentuan, yaitu daerah, negara bagian, dan juga kota, di mana ini nih untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis dari klaster ini juga berkaitan dengan jarak di mana informasi transaksional, insentif, dan juga efisiensi lainnya itu terjadi. Sehingga klaster ini sebenarnya termasuk di dalamnya itu meliputi beberapa klaster. Yang pertama yaitu mencakup berbagai industri terkait dan juga entitas lain, di mana penting bagi persaingan. Terus juga yang kedua, di dalam klaster ini nih termasuk juga adanya lembaga pemerintah dan juga lembaga-lembaga lainnya. Terus yang ketiga itu klaster juga termasuk juga asosiasi perdagangan dan juga badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster lainnya. Terus yang terakhir itu perusahaan asing yang melakukan investasi permanen juga dapat menjadi dan merupakan bagian dari klaster. Nah, selanjutnya ini ada Porter ini sebenarnya mencontohkan beberapa klaster. Antara lain itu klaster anggur di California, klaster industri hayati di Massachusetts, klaster multimedia Manhattan, dan juga klaster multimedia San Francisco Bay. Nah, di sini klaster ini terjadi di banyak jenis industri, di bidang yang lebih kecil maupun di beberapa bagian industri lokal. Contohnya itu kayak dealer mobil, restoran, ataupun barang-barang antik gitu, toko-toko barang antik. Nah, di sini saya mengambil contoh klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Di mana kalau misalnya dilihat dari diagram ini nih, semua ini nih saling berkaitan. Di mana pada diagram yang sudah disajikan ini nih terdapat perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam klaster yang sama. Di mana antar perusahaan atau klaster ini juga masih saling berkaitan gitu atau saling berhubungan. Misalnya aja contohnya nih lembaga pendidikan atau perguruan tinggi kayak misal Harvard, MIT, Tufts atau Boston UMass. Nah, di sini nih terlihat bahwa kenapa lembaga pendidikan ini masih berhubungan dengan organisasi riset gitu atau masih berhubungan dengan spesialis-spesialis lainnya gitu. Hal tersebut itu karena lembaga pendidikan tinggi ini kan biasanya tuh masih sering melakukan studi-studi atau riset mengenai beberapa hal. Nah, maka dari itu tuh kenapa lembaga pendidikan tinggi ini masih berhubungan dengan organisasi riset atau yang masuk dalam klaster kayak spesialis jasa, spesialis perusahaan ini, karena di dalam tentunya di dalam melakukan riset atau penelitian di lembaga pendidikan ini perlu jembatan atau hal-hal yang dapat membantu atau menopang kegiatan mereka gitu. Nah, sehingga di sini tuh mereka membutuhkan misal lembaga pendidikan ini perlu untuk meneliti mengenai tentang akuntan, hukum, maka akhirnya lembaga pendidikan ini masih saling berhubungan dengan spesialis-spesialis kayak jasa bisnis, spesialis perusahaan, dan juga spesialis yang menyediakan jasa riset ini, contohnya tuh kayak laboratorium atau klinik uji, di mana ini sebagai fasilitas untuk lembaga pendidikan ini nih melakukan kebutuhannya begitu. Nah, lembaga pendidikan ini juga tuh masih saling berkaitan dengan organisasi riset, di mana ini juga ini nih masuk atau berkaitan dengan produk-produk kesehatan dan juga produk kecantikan gitu. Nah, dapat dilihat juga dari diagram ini nih produk kesehatan, penyediaan instrumen, operasi bedah, peralatan medis, dan yang lainnya itu masuk dalam satu
masuk dalam satu klaster gitu perusahaan-perusahaan ini. Tetapi perusahaan-perusahaan ini juga masih saling berkaitan dengan klaster instrumen analisis, dan juga tuh penyedia-penyedia jasa ini juga kayak spesialis jasa bisnis, spesialis perusahaan, dan juga spesialis penyedia jasa riset. Ini tuh masih berhubungan juga dengan rumah sakit, pendidikan, dan juga spesialis. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa setiap perusahaan-perusahaan ini nih perlu adanya penelitian-penelitian atau riset-riset harus dilakukan. Nah, mereka ini perlu adanya istilahnya itu fasilitas lah untuk melaksanakan riset tersebut. Maka dari itu nih antar klaster ini masih saling berkaitan satu sama lain. Produk kesehatan dan kecantikan, penyediaan instrumen operasi bedah, peralatan medis, penyediaan peralatan kedokteran gigi, barang optalmik, peralatan diagnosa, hingga kontainer itu masih berhubungan atau berkaitan dengan rumah sakit pendidikan dan juga spesialis. Kenapa? Karena dalam kita bisa mendapatkan produk kesehatan, penyediaan, operasi bedah, dan juga yang lainnya itu tuh kita tuh perlu atau membutuhkan fasilitas dari rumah sakit pendidikan itu. Dan begitu juga hubungan-hubungan antar klaster yang lainnya. Selanjutnya adalah komposisi klaster di Amerika Serikat dan fungsi dalam mempengaruhi persaingan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa teori klaster ini nih awal mulanya dikembangkan karena adanya krisis ekonomi di Amerika Serikat. Sehingga komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster ini di Amerika Serikat tuh dibedakan menjadi dua, yaitu klaster global dan klaster lokal. Nah, klaster global ini adalah klaster yang melayani pasar nasional dan juga global, tetapi di klaster ini tuh mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan juga negara lain. Sedangkan klaster lokal ini, klaster yang melayani pasar lokal, tetapi di klaster ini nih lebih sedikit untuk terpapar kompetisi dengan wilayah lainnya. Kemudian, klaster ini mempengaruhi persaingan dengan mencerminkan dan memperkuat Porter's Diamond. Contohnya itu untuk meningkatkan produktivitas yang saat ini dari perusahaan atau industri konstituen. Lalu yang kedua, meningkatkan kapasitas peserta klaster, yaitu maksudnya di sini tuh untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Lalu yang ketiga adalah merangsangkan pembentukan bisnis baru, di mana adanya rancangan atau rangsangan dalam pembentukan bisnis baru ini dapat mendukung inovasi dan juga memperluas klaster. Tetapi masing-masing dari tiga pengaruh klaster ini tuh yang di atas tuh masih saling bergantung kepada beberapa hal. Yang pertama yaitu hubungan pribadi, yang kedua komunikasi tatap muka, dan yang ketiga jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Namun, meskipun keberadaan klaster yang membuat hubungan seperti itu lebih mungkin untuk berkembang dan menjadi lebih efektif, sehingga mekanisme perorganisasian formal maupun informal dan juga norma budaya sering memainkan peran dalam fungsi dan pengembangan klaster. Kemudian, peran klaster dalam peningkatan produktivitas, inovasi, dan formasi bisnis baru. Nah, di sini tuh ada tiga, yaitu pertama tuh klaster dan produktivitas. Nah, pada klaster dan produktivitas ini tuh para ahli itu menjelaskan bahwa konsentrasi perusahaan dalam hal ekonomi atau aglomerasi itu biasanya terlihat atau muncul di tingkat industri atau untuk ekonomi perkotaan yang beragam. Nah, di sini tuh terdapat 5 sifat ekonomi klaster dan produktivitas. Yang pertama itu akses ke input dan karyawan khusus, di mana maksudnya itu lokasi dalam sebuah klaster ini tuh dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan juga personel dibandingkan dengan integrasi vertikal. Yang kedua yaitu
akses ke informasi, di mana pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus lainnya terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses lebih baik atau dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian, akses ke institusi dan barang publik. Maksudnya ini tuh, klaster ini tuh dapat membuat banyak input, di mana jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi-publik. Kemudian complementarities, di mana klaster yang meningkatkan produktivitas ini nggak cuma melalui perolehan dan perkaitan input, tetapi juga melalui fasilitas yang saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Nah, beberapa jenis yang saling melengkapi dalam complementarities ini, yang pertama itu produk pelengkap untuk pembeli, yang kedua adanya pelengkap pemasaran, dan yang ketiga itu complementarities karena keselarasan kegiatan yang lebih baik. Selanjutnya adalah insentif dan pengukuran kerja. Di sini dijelaskan bahwa klaster itu dapat membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi, terlebih karena ada yang terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Kemudian yang kedua itu masuk dalam klaster dan inovasi. Sebenarnya sama antara klaster dan inovasi dengan klaster dan produktivitas. Tetapi sebenarnya itu lebih penting daripada atau lebih bermanfaat dalam produktivitas. Nah, saat ini adalah peran klaster dalam inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Di dalam klaster dan inovasi ini tuh dijelaskan bahwa perusahaan ini dapat menjadi lebih jelas dan cepat dalam memahami kebutuhan pembeli baru. Selain itu juga dapat lebih cepat mendapatkan komponen, layanan, mesin, dan elemen lainnya dalam mengimplementasikan inovasi baru. Sehingga partisipasi klaster juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, ataupun pengiriman yang baru. Nah, di dalam klaster inovasi ini tuh, perusahaan itu tuh dapat bereksperimen dengan biaya yang lebih rendah, atau dengan menunda komitmen besar sampai ada kepastian bahwa produk, proses, ataupun layanan baru ini akan berjalan dengan baik. Sehingga keuntungan potensial dari klaster ini dapat dalam memahami kebutuhan dan peluang untuk inovasi yaitu lebih signifikan. Meskipun sama pentingnya adalah fleksibilitas dan kapasitas untuk bertindak dengan cepat. Kemudian adanya klaster dan formasi bisnis baru. Nah, di sini tuh terdapat dua, yaitu adanya peluang maupun bujukan. Nah, di sini tuh sebenarnya bisnis baru yang dibentuk di klaster ini ada daripada di lokasi yang terisolasi atau biasanya tuh mengacu pada kantor pusat. Di mana bujukan-bujukan itu biasanya tuh masuk sering lebih besar di dalam klaster karena adanya informasi yang lebih baik mengenai peluang. Nah, jadi tuh di dalam klaster informasi bisnis baru ini tuh peluang sama bujukan ini saling berkaitan karena adanya bujukan, di mana bujukan-bujukan ini berisikan mengenai peluang-peluang dalam klaster ini, gitu. Di mana peluang yang dirasakan di lokasi klaster ini tuh biasanya tuh diupayakan di sana, karena hambatan untuk masuk lebih rendah daripada di tempat lain. Selanjutnya, adanya manfaat dari klaster. Manfaat dari klaster ini yang pertama, dapat meningkatkan keterkaitan atau linkage dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Outline selanjutnya adalah pembangunan regional dengan pendekatan klaster, di mana akan menjelaskan mengenai strategi pembangunan regional menurut Porter. Nah, dalam teori ini tuh sebenarnya pembangunan regional ini merupakan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter ini mengusulkan strategi ekonomi itu bukanlah pelajaran dari best practice, tetapi strategi ekonomi ini
melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki di suatu wilayah. Sehingga perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter itu yang pertama, harus adanya kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah, di mana posisi keunggulan kompetitif ini tuh dapat lebih khusus seperti lokasi, warisan fisik ataupun warisan budaya, kekuatan saat ini, dan juga potensi kekuatan, sehingga dapat menimbulkan beberapa pertanyaan. Contohnya itu kayak, apa sih keunikan keunggulan secara lokasinya? Yang kedua, lokasi yang cocok untuk jenis aktivitas atau klasternya, lokasi ini tuh lebih cocok untuk jenis aktivitas atau klaster yang kayak gimana. Lalu yang ketiga itu, apa aja sih peranan wilayah di dalam lingkup wilayah sekitar, baik lingkup secara negara ataupun global. Kemudian yang kedua, kembangkan kekuatan unik yang dimiliki. Nah, di sini tuh maksudnya tuh kayak elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul kalau misalnya dibandingkan dengan wilayah lain gitu. Nah, sehingga tuh dapat memunculkan kayak apa klaster yang ada saat ini dan klaster yang berpotensi untuk muncul untuk dikembangkan gitu. Dan yang ketiga itu capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Sehingga ini tuh dapat melihat apa aja sih kelemahan yang harus diatasi gitu. Kemudian dari strategi pembangunan regional menurut Porter ini, pada akhirnya akan menghasilkan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Nah, selanjutnya ini Porter juga menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu upayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua yaitu tingkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakannya seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur fisik yang sesuai, dan juga infrastruktur informasi yang akurat dan juga tepat waktu. Lalu yang ketiga, tetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Yang keempat, kembangkan dan implementasikan program tindakan ekonomi yang khas, program ekonomi jangka panjang atau proses perubahan, dan juga yang dapat memobilisasi pemerintah. Lalu selanjutnya, fasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster. Dan yang terakhir, dorong, fasilitasi, dan berikan insentif agar muncul tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Nah, sebenarnya Porter juga menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak swasta. Mungkin sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya aja. Itu tuh yang pertama tuh ada perbaikan kondisi faktor input, termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat. Lalu yang kedua, menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah dan juga lembaga lokal. Lalu yang ketiga, mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal. Nah, selanjutnya di sini ada pun kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan terkait klaster. Nah, di sini tuh dilihat kalau misalnya dari diagram ini tuh klaster ini saling berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama itu tuh dalam klaster perlu adanya pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Kemudian perlu adanya promosi ekspor, perlu adanya reformasi regulasi, dan juga promosi investasi asing secara langsung. Lalu kemudian perlu adanya kebijakan IPTEK. Kebijakan IPTEK ini misalnya tuh peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil. Nah, selanjutnya itu perlu adanya pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Nah, Porter ini juga menekankan bahwa kebijakan klaster ini beda dari kebijakan industri yang sebelumnya. Porter ini menekankan bahwa kebijakan klaster ini tuh tidak hanya kebijakan industri biasa gitu, yang sebagai kebijakan tradisional. Sementara Porter ini mengklaim bahwa kebijakan klaster ini kebijakan yang menggunakan cara pandang yang baru gitu, sehingga adapun perbedaannya itu dapat dilihat dari kebijakan industri dan kebijakan klaster ini. Nah, kebijakan industri ini meliputi
bertumpu pada pandangan persaingan internasional, di mana beberapa industri ini menawarkan prospek penciptaan kekayaan yang lebih besar daripada yang lain. Contohnya itu industri yang diinginkan kayak teknologi tinggi dan juga pertumbuhan yang harus ditargetkan untuk mendapatkan dukungan. Kemudian, melihat keunggulan kompetitif ditentukan oleh pengembalian skala. Nah, di sini tuh maksudnya itu mengingat pentingnya skala, pemerintah tuh juga harus memelihara industri-industri baru. Dan juga yang ketiga, cenderung memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Maksudnya ini adalah melalui intervensi semacam itu tuh pemerintah tuh perlu adanya upaya untuk memberikan hasil kompetitifnya. Lalu kebijakan klaster. Kebijakan klaster ini bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi. Di mana berdasarkan ini tuh pada pertumbuhan produktivitas, interkoneksi dan limpahan dalam sebuah klaster ini tuh lebih penting untuk pertumbuhan produktivitas. Lalu yang kedua, menyerukan untuk menyambut perusahaan asing. Nah, di sini tuh dijelasin bahwa biasanya tuh kan kebijakan-kebijakan itu tuh merekomendasikan untuk pengecualian oleh perusahaan asing. Tetapi kalau misalnya di kebijakan klaster ini lebih menyerukan untuk menyambut perusahaan-perusahaan asing ini. Karena menurut Porter, perusahaan asing ini dapat meningkatkan eksternalitas dan produktivitas klaster. Lalu, harus adanya menekankan perlunya pembukaan pasar lokal dan juga pentingnya inisiatif di tingkat negara bagian dan lokal. Selanjutnya ini ada kritik terhadap teori klaster dan keunggulan kompetitif, di mana teori klaster ini nih mendapatkan kritikan dari beberapa ilmuwan atau orang-orang yang ahli lainnya. Di sini saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama itu pada tahun 1997 mendapat kritikan dari O'Donnell, di mana di sini tuh mengatakan bahwa di teori klaster ini tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan juga didefinisikan dalam istilah lokal wilayah ataupun negara. Nah, tidak hanya itu, pada tahun 1997 juga mendapat kritikan dari Houston et al., di mana dia berbicara bahwa model universal seperti klaster ini tuh hanya dapat berfungsi jika disesuaikan dengan konteks lokal dan regional. Lalu pada tahun 2005 juga mendapat kritikan dari Bristow, bahwa peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi dan regional. Lalu tidak hanya berhenti di situ, pada tahun 2016 teori klaster ini masih mendapatkan kritik dari Pike dan kawan-kawan. Di sini mengatakan bahwa evaluasi kritis terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional ini masih terbatas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam tugas kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.